Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang baru bangun? Siapa juga yang masih belum sarapan? Aduh, lapar nih. Terus siapa yang belum bangun? Ayo yang belum bangun nih. Ayo cepetan bangun, kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ayo adik-adik cari tempat yang nyaman ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Cari tempat paling nyaman buat kita mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kami semangat memuji Tuhan dan juga kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kali ini kita nyanyi bareng Papa Mama yuk. Nah, lagu ini kita mau katakan, kita nggak mau digoda, kita nggak mau dirayu sama iblis, tapi kita mau percaya sama Tuhan karena Tuhan yang menguatkan kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita nyanyi ya, yang belum tahu kita belajar bareng-bareng yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang dari awal ya. Nanti setiap ada kata-kata tampil beda, kita pose bareng-bareng. Bebas terserah adik-adik. Yuk, dari awal yuk. Siap? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang. Siap? Aku berani tampil beda. Ref lagi ya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.
adik-adik mau bersyukur, menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian, mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau memuji Engkau, Engkau terlalu baik, Engkau mengasihi kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik boleh berkata, thank you Lord, thank you Jesus, thank you for loving me, thank you for saving me, thank you for giving you in my life. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong bantu kami agar mau duduk diam Tuhan. Dan tolong berkati kami Tuhan selama Injil-Mu diberitakan Tuhan. Dan menurut Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik-baik semua ya. Nah, jumpa lagi sama Kak Delia di ibadah sekolah minggu Reward. Jadi, tadi kan kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berarti sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, yuk kita mau lipat tangan kita mau duduk yang manis, dan kita mau saksikan video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar.
Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus tadi kita itu bisa belajar banyak hal. Contohnya yang pertama adalah patuh akan perintah Tuhan. Nah, Yunus ini tuh nggak patuh akan perintah Tuhan. Yunus disuruh pergi memberitakan Injil ke kota Niniwe, tapi malah pergi ke kota Tarsis. Sampai akhirnya Tuhan marah sama Yunus ini. Tertulis dalam kitab Yunus 1 ayatnya yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, kapalnya Yunus itu udah terombang-ambing, udah mau hancur. Nah, Yunus yang lagi tidur akhirnya dilemparlah ke laut dan dimakan sama ikan besar. Yunus ini sadar kalau semuanya ini tuh kerjaannya Tuhan. Tuhan yang bikin adanya badai, Tuhan yang bikin Yunus dilempar dan Yunus dimakan sama ikan besar. Nah, karena itu di dalam perut ikan ini Yunus itu berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Yunus juga berjanji untuk menaati atau patuh akan perintah Tuhan berikutnya. Nah, akhirnya Tuhan ini mendengarkan, memberi kesempatan kepada Yunus. Tertulis dalam kitab Yunus 2 ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, karena Tuhan ini sayang dan percaya kalau Yunus ini bisa diandelin, akhirnya Yunus ini dikasih kesempatan. Yunus ini dimuntahkan oleh ikan itu setelah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Coba bayangin, wah, gak enak banget pasti adik-adik. Sampai akhirnya berikutnya Tuhan itu nyuruh Yunus lagi untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi di kesempatan ini Yunus pergi dan memberitakan menyampaikan pesan Tuhan terhadap kota Niniwe. Nah, tertulis dalam Yunus 3 ayatnya yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, karena pesan ini udah disampaikan sama Yunus ke kota Niniwe, ke orang-orang di kota Niniwe, akhirnya orang-orang kota Niniwe ini bertobat. Nah, dan nama Tuhan dipermuliakan di kota itu. Wah, Tuhan senang banget nih karena nama Tuhan itu dipermuliakan atas hidupnya Daud ini, atas perbuatan Daud yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Sama seperti kita adik-adik, di saat kita patuh akan perintah Tuhan, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan dari hidup kita, maka nama Tuhan itu akan dipermuliakan atas hidup kita. Jadi adik-adik, kita harus ingat ya adik-adik, kita harus bisa taat sama perintah Tuhan, kita harus bisa buat nama Tuhan itu dipermuliakan lewat hidup kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, biarlah firman
yang telah disampaikan dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang taat akan perintah Engkau, dan dapat memuliakan nama-Mu lewat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan kata nama kami ya Tuhan, dikati dengan kesehatan, pekerjaan, dan segala hal yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.